Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. One Piece chapter 1015 sudah rilis pada hari ini dan bisa kita raba-raba sampai lemas, walaupun masih dalam versi bahasa Ike Kimochi. One Piece chapter 1015 memiliki judul Chain, atau dalam bahasa plus 62 berarti rantai. Dalam panel awal, One Piece chapter 1015 memperlihatkan Luffy yang tenggelam di dalam laut negeri Wano. Cerita kemudian berpindah dengan menampilkan pertarungan antara Queen melawan Chopper. Di sini terlihat Chopper sedang digigit oleh Queen dan sepertinya Chopper sedang menangis dikarenakan mendengar kabar kekalahan dari Luffy. Sehingga Chopper tidak bisa fokus bertarung melawan Queen. Setelah itu, diperlihatkan juga situasi dari para samurai Wano saat ini. Mereka sepertinya kelihatan kehilangan semangat bertarung setelah mendengar berita kekalahan Luffy dari Kaido. Dan para samurai Wano juga sempat menanyakan bagaimana kondisi Momonosuke. Cerita kemudian berpindah ke Sanji, Zoro, Kawamatsu, dan juga Izo. Di sini diperlihatkan kalau Sanji sedang menghajar anak buah Kaido dengan menggunakan tubuh Zoro si beban untuk menyingkirkan anak buah Kaido yang menghalangi jalan mereka. Kawamatsu dan Ijo mengatakan kalau berita tentang kekalahan Luffy tadi sangat berpengaruh terhadap semangat para anggota aliansi. Walaupun mereka tidak tahu apakah berita yang mereka dengar itu benar adanya atau cuma hoa. Cerita lalu kembali berpindah ke pertarungan antara Queen melawan Chopper. Diperlihatkan kalau Chopper sedang tersungkur di tanah dan Queen mengatakan kalau dia saat ini sedang bermain-main saja dengan Chopper. Di sisi lain, terlihat si Akang Bonbon alias Perospero akan menembakkan anak panah permen yang diberi nama Candy Shower kepada semua orang yang ada di dalam tempat itu. Namun, secara serentak, Queen juga bersiap meluncurkan serangan kepada Chopper dengan menggunakan gigi robot yang sangat tajam. Tapi, secara tiba-tiba, Sanji nongol dan langsung menendang Queen dengan menggunakan jurus Double Jumble. Kemudian, terlihat Sanji menggunakan jurus barunya yang bernama Rotisserie Strike untuk memutar-mutar leher robot milik Queen sampai-sampai mengenai Perospero yang sedang berada di sana. Chopper pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh Sanji, tetapi Chopper masih saja menangis karena berita kekalahan Luffy. Namun, Sanji mengatakan kepada Chopper kalau Luffy tidak akan kalah semudah itu. Jadi, berhentilah menangis dan percayalah kepada Luffy. Sanji kemudian menendang seonggok beban kepada Chopper dan mengatakan, "Chopper, kau urus dia. Karena jika dia pulih nanti, dia akan sangat berguna. Karena kemampuannya setara dengan 10 orang." Zoro yang mendengar itu pun langsung terbangun dan mengatakan, "Lebih tepatnya 2000 orang." Setelah menyerahkan seonggok beban tadi kepada Chopper, Sanji pun mengatakan kalau sampai di sini, biar dia yang akan mengurus dinosaurus bencong itu. Dari sini, kita akan pastikan kalau Sanji dan Queen akan benar-benar bertarung dengan serius. Sepertinya Queen sangat mengenal bokap dari Sanji, yaitu Jaji. Para samurai Wano sangat kebingungan melihat Sanji. Mereka heran dengan Sanji yang masih terus semangat untuk bertarung setelah mendengar berita kekalahan kaptennya. Marco de Puyu yang mendengar perkataan itu pun langsung tersenyum dan berkata kalau hal inilah yang membuat dirinya menyukai kelompok topi jerami. Alasan Marco tertarik dengan kelompok topi jerami karena rasa saling percaya mereka antara satu sama lain yang jarang diperlihatkan oleh kelompok bajak laut lainnya. Cerita berpindah ke loteng lantai 1 Kastil Onigashima, di mana di sana terlihat Okikuluna dan Kanjuro sedang terkapar di lantai, sedangkan Shinobu dan Momo the Mesum berlari menjauhi Kaido. Kaido yang melihat itu langsung bergegas mengikuti mereka, tetapi Kinemon yang ada di sana menusuk kaki Kaido. Sepertinya Kinemon masih bisa bertahan dari serangan Kanebo Kaido, walaupun kepalanya dipenuhi oleh darah. Kaido pun mengatakan kepada Kinemon kalau tidak ada gunanya lagi mengulur waktu dan tidak ada yang berubah jika kau melarikan diri.
Matilah sebagai seorang pejuang. Lalu Kaido mengambil sebuah pedang dan menusuk perut Kinemon sampai menembus ke tanah. Cerita kemudian kembali ke Momo the Mesum. Momo menemukan seekor kodok meris yang mengintai mereka sebelumnya. Terungkap, ternyata bisikan-bisikan manja yang didengar Momo sebelumnya adalah suara manja dari Luffy. Luffy mengatakan kepada Momo untuk memberitahu kepada semua orang sebuah pesan penting. Lalu Momo menggunakan kodok meris itu untuk memberikan pesan kepada semua orang. Dan inilah katanya. Aku Momo the Mesum. Aku akan menyampaikan pesan dari Luffy. Luffy saat ini masih hidup. Dan dia mengatakan kalau dia pasti akan kembali untuk mengalahkan Kaido. Jadi kumohon, teruslah bertarung. Meskipun ini sangat sulit. Tapi kumohon, teruslah bertarung. Setelah Momo selesai dengan pidatonya, terlihat para samurai aliansi kembali bersemangat untuk bertarung. Jinbe terlihat tersenyum setelah mendengar kabar Luffy masih hidup. Lalu Franky pun ikut tersenyum juga. Chopper terlihat menangis bahagia mendengar kabar Luffy yang selamat. Brook dan Robin pun juga menjadi semangat untuk bertarung melawan Black Maria. Terlihat juga Kid yang tersenyum setelah mendengar kabar Luffy. Di sini terlihat juga kondisi Luffy yang sedang memberikan pesan kepada Momo dalam keadaan kelelep di dalam laut. Sebagai kata penutup, Momo mengatakan kalau Luffy benar-benar akan mengalahkan Kaido. Mendengar perkataan Momo itu, seluruh samurai menjadi kembali bersemangat untuk bertarung. Di sisi lain, Kaido akhirnya menemukan si bocah mesum dan Shinobu yang sebelumnya kabur, dan mereka pun terpojok di ujung pulau Onigashima. Shinobu lalu menggunakan kekuatan buah iblisnya dan kemudian mereka pun jatuh ke laut. Cerita kemudian berpindah ke dalam laut Wano. Terlihat Luffy sedang kelelep di dalam laut dan berhasil ditemukan oleh kru bajak laut Hati. Dan dengan segera mereka langsung menyelamatkan Luffy. Cerita lalu berpindah lagi ke rombongan Nami, Usopp, dan Tama. Mereka saat ini sedang kabur dari kejaran Big Mom. Nami dikagetkan dengan claim attack miliknya yang tiba-tiba berbicara dan muncul sebuah wajah di tengah-tengah senjata itu. Ternyata wajah di claim attack itu adalah wajah Zeus. Entah bagaimana caranya Zeus bisa selamat dari Big Mom dan menyatu dengan claim attack milik Nami. Nah, itu tandanya Zeus akan benar-benar menjadi milik Nami seutuhnya dan menjadi upgrade kekuatan yang cukup bagus untuk Nami. Kemudian, kita diperlihatkan dengan pertarungan Kid melawan Big Mom. Tiba-tiba, Law pun muncul dalam pertarungan itu. Law mengatakan kalau setelah sekian lama dia beraliansi dengan Luffy, dan saat ini Law telah memberikan kepercayaannya kepada Luffy. Law kemudian mengatakan kepada Kid kalau saat ini kita harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan Big Mom. Cerita kemudian berpindah. Terlihat Kaido masih berada di luar kastil dan tiba-tiba Yamato muncul dan berteriak, "Woi, Kaido!" Kaido pun menyaut panggilan anaknya itu. "Aku ini ayahmu, Yamato." Yamato kemudian mengatakan kalau dia datang ke sini untuk memutuskan hubungan itu. Itu tadi adalah akhir dari One Piece chapter 1015 kali ini. Dan untuk minggu depan, One Piece tidak libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.